Terjangan banjir bandang Flores Timur mengakibatkan jembatan di Desa Waibura, Kecamatan Adonara Timur putus. Dari video yang direkam warga, banjir bandang yang membawa material batu dan lumpur menyebabkan permukiman warga rusak. Korban pun bermunculan akibat bencana banjir bandang dan longsor ini. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat, hingga minggu petang, bencana ini mengakibatkan 41 orang meninggal dunia tersebar di wilayah Kecamatan Ile Boleng, Adonara Timur, dan Wotan, Ulumado. Masih dalam proses pendataan juga kerugian material, yaitu puluhan rumah warga tertimbun lumpur di Desa Taman Ile, Kecamatan Ile, dalam pendataan. Permukiman warga sekitar lanjut terbawa banjir juga dalam proses pendataan. 5 jembatan putus juga dalam proses pendataan dan puluhan rumah terendam banjir di Kecamatan Adonara Barat. Kepala Pelaksana BPBD Flores Timur Alfonsus Hadabetan menyebut banjir bandang dan longsor terjadi menyusul hujan dengan intensitas sangat tinggi selama 3 hari. Ini rata-rata kejadiannya hampir bersamaan jam 1 malam, Bu. Jam 1 sampai jam 4 dini hari tadi malam. Itu penyebab utama memang karena intensitas hujan yang sangat tinggi selama 3 hari terakhir ini, Bu. Nah, dan banyak juga material akibat longsor yang terbawa dan menimbun perumahan pemukiman warga. BPBD Flores Timur menyatakan hingga minggu petang bantuan berupa makanan dan obat-obatan belum tersampaikan karena terkendala jalan terputus. Sementara warga yang rumahnya rusak untuk sementara masih mengungsi di rumah-rumah yang masih bisa ditinggali. Sementara itu, peralatan evakuasi korban hingga sore ini masih di Pelabuhan Larantuka. Personel dan peralatan belum diberangkatkan ke Pulau Adonara karena masih terjadi cuaca buruk di lautan. Citos Natus, Kompas TV, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Lebih lengkap terkait penanganan banjir di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kita bahas bersama Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTT Marius Ardu Jelamu. Kami juga tersambung dengan Direktur Eksekutif Walhi NTT, Umbu Wulang. Saya mau mengucapkan selamat malam Pak Marius. Selamat malam, Mbak Sesi. Bung Umbu, apakah sudah bergabung? Selamat malam. Sudah ya? Oke, kita cek lagi audio Bung Umbu, tampaknya belum ideal. Teman-teman, saya minta tolong. Saya ke Pak Marius lebih dulu. Pak Marius, jadi ini dari data yang baru saja kami peroleh dari BNPB, rupanya yang terdampak itu 4 kecamatan ya Pak ya? Iya, sebenarnya di seluruh Nusa Tenggara Timur, ya, tidak hanya di Flores Timur, tetapi juga di kabupaten-kabupaten lain, di daratan timur maupun daratan Flores dan Subang. Sejauh ini pendataan korban yang terdampak bagaimana? Iya, kalau di Flores Timur saat ini di 40-an dan tentu masih akan. Sebentar, Pak Marius, tampaknya hubungan komunikasi kita juga tidak terlalu baik. Kita coba cek lagi. Saya mau ke Bung Umbu terlebih dahulu. Bung Umbu, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Clear kalau sekarang. Bung Umbu, sejauh ini kalau dari teman-teman di Walhi, apa yang bisa dianalisis atau bisa disampaikan terkait dengan bencana alam sejak dini hari tadi? Iya, pertama yang kami mau sampaikan bahwa kami dari ONTT turut mengucapkan duka cita atas meninggalnya beberapa saudara kita atau puluhan warga di Flores Timur dan di Lembaga yang menjadi korban akibat bencana pada hari ini, ya. Kedua yang kami bisa analisis pertama bahwa kita setuju bahwa pemerintah kita baik di level kabupaten kota maupun di provinsi itu tidak siap untuk menghadapi bencana ini. Ini dibuktikan dengan peringatan dari BMKG kan sudah datang beberapa hari yang lalu gitu ya, sudah sering diingatkan bahwa akan ada bencana, ada potensi La Nina di Nusa Tenggara Timur dalam situasi yang ekstrim. Tapi tampaknya tidak direspon dengan melakukan tindakan-tindakan pencegahan atau kesiapsiagaan bencana sehingga peristiwa hari ini terjadi. Yang kedua, kami juga menganalisis sebenarnya. Bung, sebentar, bolehkah itu headset agak jauh dari mulut supaya tidak terlalu popping begitu? Saya tidak bisa terlalu jelas mendengarkan suara Anda. Bisa mendengarkan suara Mbak? Oke, kita coba lagi. Sejauh ini
silakan diteruskan lagi respons dari Walhi. Iya, respon yang kedua adalah kami meminta pemerintah provinsi untuk segera mengeluarkan status darurat bencana untuk Nusa Tenggara Timur, karena bencana yang ada di Nusa Tenggara Timur kan sudah lintas kabupaten kota. Di tempat kami hari ini data kami itu menunjukkan dari laporan dari masyarakat itu sudah 10 kabupaten kota yang menyasar semua pulau di Nusa Tenggara Timur. Maka pemerintah provinsi seharusnya segera mengeluarkan status darurat bencana sebagaimana mandat dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang penanggulangan bencana. Oke. Bung Ubu, mohon maaf kalau tadi di awal sudah Anda sampaikan, karena saya tidak terlalu bisa mendengar dengan jelas, tapi saya ingin kembali menekankan pertanyaan, apakah dari bencana ini, kita belajar dari apa yang terjadi beberapa waktu lalu di Kalimantan ya, kalau itu kan memang akhirnya dari pemerintah juga mengakui bahwa memang ada pengurangan lahan hutan begitu. Kalau di Nusa Tenggara Timur ini apa yang terjadi? Iya, kalau itu juga ada, Bang. Jadi di temuan kami, di laporan kawan-kawan yang ada di lapangan ya, teman-teman anggota kami mengatakan bahwa memang ada misalnya kasus di Adonala misalnya. Memang ada pembakaran dan pembalakan liar di kawasan hutan Gunung Boleng di atas yang menyebabkan juga arus air itu tidak ada lagi yang menampung di atas itu. Terlepas memang ada fenomena La Nina yang memang curah hujannya luar biasa pada saat ini gitu. Okay. Juga ada peristiwa illegal logging yang terjadi di kawasan hutan Boleng di Flores Timur. Saya coba menghubungi Pak Marius lagi. Pak Marius, apakah sudah terhubung bersama kami lagi? Sudah. Oke, sudah ya Pak ya. Boleh kami diberitahu Pak Marius tadi pendataan korban sampai dengan malam hari ini seperti apa? Ya, sampai dengan malam ini ya seperti yang dikatakan oleh pihak dari Flores Timur itu sudah ada 40-an korban yang sudah diidentifikasi dan tentu akan bertambah ya, melihat keadaan di lapangan yang masih sulit sekali. Tentu nanti para korban ini akan bertambah. Makanya kita selalu koordinasi dari Kupang dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Flores Timur. Dan satu kesulitan memang karena gelombang laut cukup tinggi, jadi belum bisa berlayar ke Adonara ya. Tetapi kita tetap berusaha, TNI, Polri dan juga Basarnas siaga, tidak hanya untuk Flores Timur, tapi untuk seluruh Nusa Tenggara Timur, karena memang bencana alam ini ada di sejumlah kabupaten, baik di Flores, Sumba maupun Timor. Pak Marius, begini, ini tadi sudah disampaikan juga oleh Bung Umbu dari Walhi. Saya juga sempat membaca di data BNPB itu ada semacam karena cakupan bencananya cukup luas. Apakah Pemda kemudian akan mendorong ini supaya ditetapkan sebagai status darurat kebencanaan? Ya, tentu nanti kami akan menganalisis dan bukan tidak mungkin akan mengeluarkan status itu karena begini masih berjalan ini, ya. Jadi bencana ini masih berjalan, tidak hanya di satu kabupaten, tapi di 3 pulau besar ini. Tentu nanti akan ada saatnya pemerintah provinsi akan menyatakan status bencana. Sejauh ini dari data yang kami peroleh 41 orang meninggal dunia, betul Pak? Atau sudah ada tambahan? Ya, sampai dengan malam ini data seperti itu. Lalu kemudian di kabupaten ini ada 2 orang juga akibat bencana rob, ya banjir rob. 1 anak kecil dan 1 dewasa. Dan hampir semua kabupaten kota memang saat ini terjadi bencana banjir, longsor di sebagian wilayah. Kalau saat ini dari teman-teman Pemda, paling tidak analisis sementara, apa yang menjadi pemicu bencana? Iya, saya kira seperti yang dikatakan oleh BMKG, memang kali ini cuaca ekstrim ini tidak bisa diprediksi ya. Terutama 1 kali 24 jam terakhir ini, mulai di hari sampai sekarang bagus hujan dan juga angin yang tenaga pantai di seluruh Nusa Tenggara Timur. Jadi sebetulnya kalau alasan misalnya karena kebangkitan, tidak juga ya. Tidak seperti di Kalimantan. Ya. Kalau kita lihat memang seperti Pulau Timur, di Pulau Timur banyak sekali sungai besar. Dan ketika terjadi cuaca ekstrim dan banjir, maka menyebabkan bencana di mana-mana. Ya. Baik banjir maupun longsor. Dan juga terjadi di pulau-pulau lain seperti di Pulau Flores dan Sumba. Oke.
Bung Umbu, kalau kemudian ini dianggap penyebabnya lebih ke arah cuaca ekstrim, apa yang bisa Walhi sampaikan? Ya, pertama bahwa cuaca ekstrim ini juga kan harus dipahami sebagai salah satu perubahan akibat perubahan iklim dan pemanasan global gitu ya. Artinya cuaca ekstrim ini juga timbul akibat ulah manusia itu sendiri hingga timbul cuaca ekstrim yang seperti begini. Yang kedua, tentu saja tidak bisa dinafikan bahwa ada fakta-fakta jumlah penghancuran daya dukung daya tampung lingkungan hidup di kawasan-kawasan hulu yang terjadi misalnya di Adonara gitu ya, seperti pembakaran liar maupun pembakaran kawasan hutan di sana gitu. Yang berikut juga di Lembata misalnya, kalau kita tahu dari awal di Lembata itu sudah sudah diketahui bahwa kawasan tersebut kawasan rawan bencana karena itu ada di kawasan gunung berapi Ile Ape gitu ya. Harusnya sudah ada pencegahan awal dari pemerintah ketika penyampaian dari BMKG itu disampaikan ke publik. Pak Marius, terakhir untuk saat ini apa yang paling dibutuhkan oleh para korban banjir? Iya, yang pertama tentu logistik. Di Kabupaten Malaka ada 7 desa yang terendam dan warga bertahan di tatap rumah, ya, dan perlu bantuan saja dan di pemerintah provinsi Kabupaten Malaka sedang berkoordinasi untuk memberikan bantuan logistik kepada para warga. Lalu di jumlah desa di Malaka Barat juga hal yang sama. Jadi bantuan utama kita sekarang adalah menyelamatkan, ya. Yang kami dengar karena akses memang masih agak sulit begitu, saya benar-benar berharap bahwa bantuan bisa segera masuk. Kalaupun sudah masuk, semoga bisa lebih banyak lagi, lebih cepat lagi untuk warga yang ada di sana. Pak Marius, terima kasih. Bung Umbu, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sehat terus Anda berdua. Halo sahabat Kompas TV, saya Ihsan Sitorus, presenter program Saksi Kunci Kompas TV. Jangan lupa terus perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan informasi terbaru yang independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Dan jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari YouTube channel Kompas TV. Terima kasih, sampai jumpa.